Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Firmansyah dari MJ 106, ingin mempresentasikan kebijakan mikro di Indonesia dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Langsung aja, yang pertama yaitu sejarah kebijakan mikro di Indonesia. Yang pertama, masa pra-reformasi. Perkembangan usaha mikro diawali dengan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan sejak era Orde Baru. Yang kedua yaitu era reformasi 1948, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat sektor usaha mikro agar lebih berdaya saing dan mandiri. Yang ketiga ada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014. Gencarnya program-program pemberdayaan usaha mikro sebagai bagian dari upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Yang keempat ada masa pemerintah Joko Widodo, yaitu kontinuitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro dengan pendekatan inklusif dan berbasis teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan mikro pada era reformasi. Yang pertama, program kredit mikro. Pemerintah meluncurkan program kredit mikro untuk mendorong kegiatan produktif dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir. Yang kedua ada pelatihan kewirausahaan. Program pelatihan kewirausahaan diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidang usaha tingkat masyarakat. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur, yaitu infrastruktur dasar seperti jalan, akses air bersih, dan listrik bangunan untuk usaha mikro di daerah terpencil. Selanjutnya ada kebijakan mikro pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama ada Gerakan Nasional Simpan Pinjam atau GNSP. GNSP diperkuat untuk membeberkan akses pemodalan yang lebih mudah bagi usaha mikro. Yang kedua ada perluasan jaminan sosial. Program jaminan kesehatan dan jaminan pensiun diperluas agar mencakup masyarakat yang bergerak di sektor usaha mikro. Yang ketiga ada peningkatan kualitas pendidikan. Investasi meningkatkan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan keahlian dan daya saing usaha mikro. Selanjutnya ada perkembangan kebijakan mikro pada masa Joko Widodo. Yang pertama, program Desa Mandiri, memperkuat kelembagaan dan usaha mikro di desa melalui pendanaan, pelatihan, dan akses pasar. Yang kedua ada pemberdayaan ekonomi perempuan. Kebijakan yang dirancang khusus memperkuat kemandirian dan daya saing usaha mikro yang dimiliki oleh perempuan. Yang ketiga ada dukungan terhadap startup, menjadikan insentif dan akses permodalan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi startup berbasis teknologi. Selanjutnya ada manfaat dan dampak kebijakan mikro bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan. Kebijakan mikro mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua ada redistribusi ekonomi. Dalam pemberdayaan usaha mikro, kebijakan ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong inklusi ekonomi di seluruh negeri. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Memberdayakan usaha mikro dan memberikan akses layanan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan mikro, yaitu ketersediaan sumber daya. Masalah ketersediaan tenaga terampil dan modal menjadi batasan dalam mengimplementasikan kebijakan mikro secara menyeluruh. Yang kedua, persaingan yang ketat. Usaha mikro perlu menghadapi persaingan yang ketat, baik dengan usaha serupa maupun dengan produk impor yang membanjiri pasar. Yang ketiga, pembiayaan yang terbatas. Akses terbatas terhadap pembiayaan formal menjadi hambatan bagi usaha mikro untuk mengembangkan usaha dan
berinovasi. Selanjutnya ada upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan mikro di masa depan. Yang pertama, meningkatkan pendamping. Pemerintah akan meningkatkan program pendamping dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha mikro. Yang kedua ada pemberdayaan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti digitalisasi untuk meningkatkan akses pasar dan efisiensi operasional usaha mikro. Yang ketiga ada pemerintah akan membentuk kerjasama dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan lembaga internasional untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.